Halo Sobat Ilmu Giziku, kembali lagi nih sama aku di seri Bahas Soal. Kali ini kita punya 10 soal SKB Gizi yang kemungkinan akan keluar. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video dan informasi kita yang terbaru. Sebelum itu aku ucapin selamat kepada kalian yang sudah lolos di tahap SKD kemarin. Dan kita berjuang kembali di tahap SKB. Nah, kita langsung mulai ke soal yang pertama ya. Tapi jangan lupa siapin juga alat tulis dan bisa nih di pause dulu videonya sebelum menjawab. Oke, kita masuk aja ke soal yang nomor 1. Seorang tenaga gizi di rumah sakit A sedang memberikan pelayanan kepada beberapa pasien di poligizi. Pada saat bersamaan diminta untuk menghadiri rapat, sementara masih ada satu orang pasien rawat jalan yang belum dikonsultasi. Apa tindakan yang tepat dilakukan oleh tenaga gizi tersebut? A. Melanjutkan pelayanan konsultasi. B. Reschedule atau jadwal ulang konsultasi. C. Melimpahkan tugas konseling kepada yang lain. D. Memberikan konsultasi melalui media komunikasi. Nah, kira-kira untuk soal nomor 1 ini apa nih yang akan menjadi prioritas? Oke, boleh ya di pause dulu videonya. Nah, kalau udah kita bahas bareng-bareng. Ternyata untuk kasus nomor 1 ini jawabannya adalah yang D, memberikan konsultasi melalui media komunikasi. Jadi kita bisa nih minta nomor telepon pribadi pasien dan melakukan konseling melalui media komunikasi sehingga kedua kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik, bisa ikut rapat dan juga bisa menuntaskan konsultasi kepada pasien rawat jalan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang tenaga gizi di rumah sakit B sedang membantu distribusi makan siang kepada pasien rawat inap. Secara bersamaan, seorang pasien memintanya untuk memasangkan selang infus yang terlepas. Apa tindakan yang tepat dilakukan oleh tenaga gizi tersebut? Nah, teman-teman, kita sering ya ketemu sama kasus-kasus kayak gini di lapangan. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? A. Meneruskan distribusi makanan. B. Melaporkan kepada perawat. C. Membawa pasien ke nurse station. D. Memperbaiki selang infus yang terlepas. Nah, ternyata jawaban yang nomor 2 itu adalah yang B, melaporkan kepada perawat. Karena kembali lagi, setiap tenaga kesehatan itu memiliki tupoksinya masing-masing dalam kasus medis. Nah, jadi dalam kasus ini kan infusannya tuh terlepas. Nah, itu tuh sebenarnya bukan wewenang kita untuk memperbaiki. Jadi kita harus memberitahu dan melaporkan kepada perawat untuk dipasangin lagi sama perawat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang tenaga gizi di rumah sakit A sedang melakukan evaluasi sistem penyelenggaraan makan di ruang instalasi gizi. Pada saat bersamaan, terlihat satu meja pengolahan yang kosong karena seorang juru masak tidak masuk karena sakit. Apa tindakan yang tepat dilakukan oleh tenaga gizi tersebut? A. Mengambil alih pekerjaan. B. Melimpahkan kepada juru masak lain. C. Melimpahkan kepada tenaga gizi lain. Dan D. Mencari pekerja lain di luar juru masak dan tenaga gizi. Nah, oke. Untuk jawaban dari nomor 3 ini ternyata adalah yang B, melimpahkan kepada juru masak lain. Karena dalam proses pengolahan makan itu kan merupakan tugas juru masak. Sementara tugas ahli gizi itu hanya berperan dalam evaluasi sistem rangkaian dalam pelaksanaan pengolahan makan di ruangan instalasi gizi. Jadi, untuk kasus tersebut masih wewenang atau pekerjaan dari juru masak lain. Nah, sehingga kita bisa nih mencari juru masak lain yang bisa menggantikan posisi juru masak yang sedang sakit. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang tenaga gizi di rumah sakit B sedang melakukan asesmen gizi pada pasien rawat inap yang baru masuk bangsal. Pada saat melihat status pasien tertulis jenis diet yang ditentukan oleh dokter. Apa tindakan yang perlu dilakukan oleh tenaga gizi? A. Berkonsultasi kepada dokter. B. Meneruskan kegiatan pengkajian. C. Menggantikan jenis diet yang cepat. D. Meneruskan diet yang sudah ditentukan. Nah, teman-teman, dalam kasus ini juga sering ya kita temui di lapangan. Tapi kita harus tahu bahwa dalam pengkajian gizi dan intervensi gizi itu perlu adanya kolaborasi dan ilmu-ilmu dari yang lain gitu. Jadi sehingga diperlukan konsultasi bersama dokter dengan tujuan untuk menyembuhkan pasien melalui terapi makanan. Jadi jawabannya itu adalah yang A, berkonsultasi kepada dokter. Jadi kita juga harus tetap kerjasama ya dalam menyembuhkan pasien. Nah, di sini kita juga bisa nih berdiskusi bersama dokter seperti itu. Oke, kita langsung ke soal yang nomor 5.
Kepala Puskesmas B mengamanahkan kepada seorang tenaga gizi melakukan kegiatan penyuluhan tentang ASI eksklusif di Balai Desa B. Demi kelancaran kegiatan, sebuah perusahaan produk susu formula memberikan dana sponsor dengan perjanjian bahwa penyuluh harus mempromosikan produk tersebut. Materi penyuluhan yang sudah disusun cukup sulit dihubungkan dengan klaim produk. Apa tindakan yang tepat dilakukan oleh tenaga gizi tersebut? A. Membatalkan kerjasama. B. Mengubah isi perjanjian kerjasama. C. Menyesuaikan materi dengan klaim produk. D. Mengalokasikan waktu promosi di luar penyuluhan. Nah, kira-kira untuk soal nomor 5 ini jawabannya apa ya teman-teman? Boleh di-post dulu ya videonya. Oke, kita langsung bahas aja. Ternyata untuk soal yang nomor 5 ini, jawabannya adalah yang B, mengubah isi perjanjian kerjasama. Karena suatu kewajiban dari seorang ahli gizi itu dalam tercapainya program ASI eksklusif harus menghindari dulu pemberian susu formula, sehingga dapat dilakukan perubahan isi perjanjian dengan produsen susu untuk mengubah sasaran produk seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke soal yang nomor 6. Nyonya A, usia 27 tahun, datang ke puskesmas untuk memeriksa kehamilan rutin. Didapatkan hasil pemeriksaan, lilahnya itu 20 cm dan hemoglobinnya 9,2 gram per desiliter. Nyonya A mengeluh sering pusing, mata berkunang-kunang, sering letih, nafsu makan menurun 1 minggu terakhir, dan hanya mengonsumsi teh manis. Apa masalah gizi yang dialami Nyonya A? Kira-kira apa ya teman-teman? Oke, kita bahas ya. Ternyata untuk soal yang nomor 6 itu jawabannya adalah A, Eka dan anemia. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan lilahnya itu 20 cm yang menunjukkan masalah gizi Kak Eka. Karena Kak Eka itu ditandai dengan lila yang kurang dari 23,5 cm. Selain itu, kadar hemoglobin Nyonya A ini 9,2 gram per desiliter yang menunjukkan adanya kondisi anemia. Karena untuk normalnya hemoglobin itu kan di angka 12 gram per desiliter. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 7. Nyonya A, usia 27 tahun, datang ke puskesmas untuk memeriksa kehamilan rutin. Didapatkan hasil pemeriksaan lila, yaitu 21 cm, hemoglobinnya 9,2 gram per desiliter, dan Nyonya A mengeluh sering pusing, mata berkunang-kunang, sering letih, nafsu makan menurun 1 minggu, dan hanya mengonsumsi teh manis. Apa makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh Nyonya A untuk mengatasi masalah gizi yang dialaminya? Nah, untuk soal nomor 7 ini sebenarnya sama. Sebenarnya untuk soal nomor 7 ini sama kayak soal nomor 6, cuma yang ditanya ini berbeda. Jadi kita harus teliti ya. Nomor 7 ini ditanyanya apa makanan yang sebaiknya dikonsumsi Nyonya A. Nah, karena Nyonya A mengalami anemia sehingga perlu mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi dengan penyerapan yang tinggi, yaitu hati sapi. Jadi hati sapi itu zat besinya lebih tinggi daripada daging ayam, daging sapi, dan juga telur, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Soal yang nomor 8 itu ceritanya masih sama, tapi yang ditanyakannya adalah pada saat konseling gizi, nutrisionis mengedukasi makanan yang perlu diperhatikan waktu konsumsinya. Apa yang dimaksud? Nah, karena Nyonya A ini dalam kasus hanya mengonsumsi teh manis, jadi jawabannya adalah yang B, yaitu teh. Karena kan Nyonya A ini mengalami anemia sehingga perlu mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Namun untuk makan makanan zat besi ini harus diperhatikan lagi teman makannya, jangan sampai terdapat zat tanin yang bila dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi akan mengganggu apannya. Jadi yang harus diperhatikan adalah teh. Oke, kita langsung masuk ke nomor 9. Untuk nomor 9, kasusnya masih sama, namun yang ditanyakan adalah pada saat konseling gizi nutrisionis mengedukasi suplementasi wajib yang harus dikonsumsi oleh Nyonya A. Berapa jumlah minimal konsumsi suplemen pada masa kehamilan? Nah, nomor 9 ini ternyata jawabannya adalah yang C, 90 kali. Karena masalah utamanya ada di KK dan juga anemia ya teman-teman. Jadi Ibu A ini perlu mengonsumsi tablet tambah darah untuk mencegah terjadinya anemia lebih lanjut. Karena pada ibu hamil ini minimal harus mengkonsumsi suplemen TTD 90 kali selama masa kehamilan. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10, yaitu soalnya masih sama namun yang ditanyakan berbeda. Yang ditanyakan adalah
apa diet yang tepat untuk diberikan kepada Nyonya A? Nah, kita bisa tahu bahwa di sini Nyonya A ini mengalami masalah KEK dan anemia. Sehingga kira-kira apa ya diet yang harus diberikan? Nah, ternyata diet yang harus diberikan adalah diet TKTP. Jadi jawabannya yang A, untuk mengatasi masalah gizi, KEK, dan anemia pada Nyonya A. Nah, itu dia 10 soal SKB gizi yang kemungkinan akan keluar. Semangat ya teman-teman, karena teman-teman sudah bisa masuk nih ke tahap SKB gizi. Semoga kalian tetap semangat dan makin semangat lagi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tetap jaga kesehatan dengan menjaga pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Dini Anissa dari Ilmu Giziku, sampai jumpa di video selanjutnya.